Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA yang kedua ya. Kita akan membahas secara spesifik alat gerak pada manusia. Sudah siap? Yuk kita mulai dengan membaca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nak, sebelum pembelajaran dimulai, Ustadzah akan membacakan tujuan belajar kita hari ini. Nah, Ustadzah akan menjelaskan tentang alat gerak dan fungsinya yang pada manusia ya nak ya. Terus bagaimana cara memelihara kesehatan pada alat gerak manusia. Yang terakhir kita akan belajar membuat model sederhana alat gerak pada manusia. Tujuan belajar kita yang pertama yaitu menyebutkan alat gerak pada manusia dan fungsinya. Nah, perhatikan, manusia itu terdiri dari rangka anak-anak sebagai penyusun tubuhnya. Nah, kalau nggak ada rangka ini, kita tidak akan bisa berdiri tegak seperti saat ini. Nah, yang ada kalau kita tidak punya rangka seperti siput itu. Nah, ngelemprek alias lemes gitu ya. Nah, kita mulai dari anggota gerak tubuh, seluruh tubuh ya anak-anak. Perhatikan gambar yang ada ini. Nah, Ustadzah tunjukkan dengan ini ya. Mulai dari kepala, tengkorak atau sebutan lainnya ya. Terus anggota badan, anggota gerak yang atas, tulang duduk, anggota gerak yang bawah, bagian kaki ini. Nah, sampai ke bawah. Nah, sampai sini paham ya nak? Kita pretelin satu persatu ya. Kita mulai dari rangka kepala atau tengkorak. Nah, di kepala kita atau di tengkorak kita itu ada apa aja ya. Nah, perhatikan. Mulai ini ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Nah, yang membedakan tulang baji ini nak, tulang baji ini ada di lurusnya mata, di atasnya telinga. Nah, kalau kita pegang seperti ada lubangnya, terus kalau kita mangap atau ngomong atau makan itu terasa bergerak-gerak. Nah, itu adalah tulang baji, bukan tulang pelipis, tulang baji ya. Kalau tulang pelipis itu hanya pinggirnya kepala, kanan kiri itu pelipis sampai ke mendekati batuk. Tapi kalau yang baji itu yang kalau kita pegang itu yang gerak-gerak. Yang kedua, kita akan membahas tentang rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibedakan menjadi dua, anggota gerak bagian atas sama anggota gerak bagian bawah. Nah, kalau anggota gerak bagian atas itu terdiri dari lengan bagian atas anak-anak. Nih, lenganmu ya, yang bagian atas. Terus tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Nah, itu tangan bagian atas. Maksudnya anggota gerak bagian atas. Terus kalau anggota gerak yang bagian bawah yang mana aja? Nah, dimulai dari tulang paha, tulang tempurung lutut, atau bahasa Jawanya dengkul. Tulang betis itu yang bagian kecil, tulang kering itu yang depan yang besar. Terus tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Itu anggota gerak bagian bawah. Nah, sekarang apa fungsinya rangka? Nah, rangka itu ternyata fungsinya banyak sekali anak-anak. Nah, Ustadzah merangkum ini yang ada di slide ini ya. Yang pertama, memberi bentuk dan ukuran tubuh. Yang berikutnya, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, tempat pelekatan otot rangka. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Kelima, sebagai penyokong berat badan. Keenam, melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, sumsum, tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Itu artinya rangka itu melindungi organ-organ vital, organ-organ yang penting dalam tubuh kita. Yang ketujuh, sebagai tempat pembentukan sel darah merah atau hemopoiesis
dan sel-sel imunitas di sumsum tulang. Yang terakhir sebagai tempat penyimpanan kalsium. Nah, anak-anak, ada bentuk-bentuk kerangka tulang manusia. Di sini Ustazah bedakan menjadi 5. Tapi kalau di SD atau di MI biasanya hanya dipelajari sampai yang keempat saja. Yang pertama itu tulang panjang atau biasa disebut sebagai tulang pipa, anak-anak. Tulang panjang ini memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penumpang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, jari-jari, dan tulang pembentuk lengan. Itu tulang panjang, bentuknya seperti pipa karena berongga. Yang kedua tulang pendek, ukurannya kira-kira sepanjang, lebar, dan berbentuk seperti dadu atau bundar. Ini tulang pendek. Tulang ini kemungkinan untuk bergerak. Sebagai contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tarsal, dan tulang pembentuk pergelangan tangan atau karpal. Yang ketiga bentuk tulang yaitu pipih, anak-anak. Tulang pipih ini memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Tulang ini memiliki area permukaan untuk melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh tulang pipih antara lain yaitu tulang rusuk, tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, yang keempat, tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipih. Sebagai contohnya yaitu tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor, serta sebagian tulang yang membentuk wajah seperti tulang baji, tulang pipi, dan tulang etmoid. Nah, yang terakhir adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid ini tulang yang tertanam di tendon, di jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Nah, tulangnya bulat kecil. Ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan menimbulkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tulang tempurung lutut atau patella atau tulang dengkul basa Jawa nih. Nah, sekarang jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya, anak-anak. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu dibedakan menjadi dua, tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan yaitu tulang yang memiliki sifat lentur dan tidak mengandung pembuluh darah dan saraf kecuali lapisan luarnya atau perikondrium. Tulang rawan ini tersusun atas zat interseluler yang berbentuk jeli yaitu kondroitin sulfat yang di dalamnya terdapat serabut kolagen dan elastin. Tulang rawan ini ada 3 tipe, hialin, elastin, dan fibrosa. Nah, ini biasanya pada bayi yang masih embut-embutan itu loh, yang masih empuk. Apalagi di tengkorak kalau kita pegang dia seperti naik turun bergerak. Nah, itu tulang rawan, anak-anak. Tulang yang masih elastis. Nah, yang kedua, tulang keras atau disebut osteon merupakan sebuah tulang yang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulang keras tersusun atas 3, yaitu osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast itu sel pembentuk jaringan tulang. Sel pembentuk jaringan tulang itu disebut osteoblast. Kalau osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa. Apa? Osteosit, benar. Nah, kalau yang ketiga yaitu osteoklas. Osteoklas itu sel-sel penghancur tulang, anak-anak. Rangka, tulang, dan jenis-jenisnya tadi sama fungsinya sudah paham ya, nak? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Ada banyak sekali. Ustazah di sini hanya merangkum 10 ya. Nah, yang pertama tidak membawa beban yang terlalu berat. Yang kedua, rajin berolahraga seperti berenang, skipping, loncat tali itu loh, nak, namanya skipping. Minum susu dan makanan bergizi serta buah-buahan. Melakukan sikap yang benar saat tidur, membaca tidak sambil tiduran, melakukan gerakan yang salah saat berolahraga. Nah, olahraga ini penting sekali, nak, untuk menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, sebelum berolahraga kita disarankan untuk melakukan pemanasan dulu biar tidak kram, biar tidak sakit otot ataupun tulangnya, biar tidak cedera saat olahraga. Dan selesai olahraga kita juga dianjurkan melakukan pendinginan.
biar rileks otot sama tulang-tulang kita setelah berolahraga. Itu penting sekali. Terus kita juga harus duduk dengan posisi yang benar, tidak terlalu tegak, tidak terlalu membungkuk, juga tidak terlalu miring, santai tapi bisa bergerak ke sana ke sini. Yang kesembilan, tidak membiasakan sikap miring. Yang terakhir, meningkatkan kestabilan tubuh tetap segar. Nah, sampai sini paham ya nak ya, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak kita. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat model sederhana alat gerak pada manusia. Nah, ini nanti akan jadi tugas kalian nak, membuat wayang kerangka manusia dari kertas boleh, dari tanah liat boleh, dari bubur kertas yang dihancurkan juga boleh. Ini tugas portofolio, tugas proyek ya, bukan porto. Proyek 1 minggu. Nanti kalian bisa melakukan ini sendirian karena kita masih online dan kita nggak boleh ketemu dengan temannya. Otomatis tugas ini jadi tugas mandiri ya, tugas perorangan. Nah, ini Ustadzah kasih cara langkah-langkahnya membuat wayang kerangka manusia dari kertas. Ini boleh kalian warnai, boleh polosan juga boleh. Nah, kalau pengen lebih mudah, kalian nanti gambar di buku gambar atau di kardus biar bagus, nanti bisa dimainkan, digerak-gerakkan, atau bikin yang dari tanah liat, dari bubur kertas tadi dengan menggunakan kawat ya. Jadi benar-benar seperti kerangka manusia. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian tahun lalu ya nak ya. Nah, modelnya bermacam-macam. Kalau yang dulu kan kita masih ketemu di sekolahan, jadi bisa melakukannya di sekolah. Nah, kalau ini kan kita harus melakukannya sendiri di rumah. Nah, seperti ini ya. Nanti diprotolin terus digabung-gabungin. Nah, kalau kalian pengen buat yang seperti ini, Ipin, Upin dan teman-teman boleh bikin seperti wayang beneran ini juga boleh. Bebas, buat sebagus mungkin ya. Nah, ini Ustadzah punya videonya untuk membuat kerangka manusia dari bubur kertas dan menggunakan kawat. Nah, ini bisa kalian ganti kalau rumah kalian di pinggiran atau di pedesaan dekat dengan sawah, pakai tanah liat atau lempung itu boleh. Kalau yang rumahnya di kota, pakai plastisin juga boleh. Yang memudahkan, buat sebagus mungkin. Ini videonya bisa kalian klik, bisa kalian tonton. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalau belum paham, nanti bisa diulangi dari atas. Slide-nya diputar berulang-ulang sampai kalian paham, oke? Tentang rangka manusia ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadzah mohon maaf jika penjelasannya Ustadzah terlalu cepat ya nak. Nanti boleh kalian simak ulang videonya ya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatian kalian dalam menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.